Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dak galak jawab, padahal dia tahu, ya Satria, padahal tahu, tapi tidak galak jawab, maka ilmu tersebut nanti akan membelenggu orang tersebut pada hari kiamat, ya, menjadi rantai-rantai api dari neraka, ilmu-ilmu itu. Jadi ketika kalian sudah bisa, maka wajib menjawab ketika ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wali sa'adah wa salamah wal maghfirah wal i'anah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur. Malam ini kita masih diberi nikmat kesehatan jasmani rohani, khususnya nikmat iman dan Islam masih ada dalam hati ini, sehingga hati kita tergerak untuk berbuat baik, tergerak melaksanakan kebaikan, kemudian tergerak untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian anak-anakku dalam melaksanakan rutinitas juga dengan sadar, tanpa paksaan, dan semata-mata adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam kita haturkan kehormatan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita spesial ngajinya, yakni malam Senin ini untuk yang santri putra, malam Senin besok untuk santri putri. Ya, karena kita sedang ada pembangunan musola. Mudah-mudahan dengan pembangunan musola yang menjadi masjid, insya Allah segera selesai dan segera kita bisa belajar bareng-bareng. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan sebaiknya, wayam bagi dan sebaiknya li ahlil ilmi, untuk ahli ilmu, li ahlil ilmi, untuk ahli ilmu,
li ahlil ilmi, untuk ahli ilmu, sebaiknya alla yudhilla, hendaklah jangan menghinakan, alla yudhilla, hendaklah jangan menghinakan, hendaklah jangan menghinakan nafsahu, terhadap dirinya, nafsahu, terhadap dirinya, bitom'i, bitom'i, dengan sifat toma', fi ghairil mat'ami, dalam suatu yang tidak semestinya, dalam suatu yang tidak semestinya, dalam suatu yang tidak semestinya. Wala yatakharraza, wala yatakharrazu, dan jangan menjerumuskan, dan jangan menjerumuskan siapa ahlul ilmi, siapa ahlul ilmi, amma, dari sesuatu, fihi, di dalam ilmunya, fihi, di dalam ilmunya, menjerumuskan madzallatul ilmi, kehinaan ilmu, madzallatul ilmi, kehinaan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa yakunu, dan hendaklah ada siapa ahlu ilmi, wa yakunu, dan hendaklah ada siapa ahlu ilmi, itu mutawaddi'an, tawadu, itu mutawaddi'an, tawadu. Para santri yang berbahagia, ya, kita malam ini membahas tentang pantangan ahli ilmu. Jadi kalian-kalian itu, ya, yang tidak pakai peci, yang pakai peci, yang baju putih, yang tidak baju putih, yang saat ini santri, itu kalian adalah menjadi ahlu ilmi, ya, akan menjadi ahli ilmi. Nah, ahlu ilmi atau orang yang berilmu, dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang akan kita bahas, itu adalah mempunyai pantangan. Pantangan itu ya sesuatu yang jangan dilakukan, harus kita hindari. Apakah gerangan? Wayam bagi li ahlil ilmi ayudillah nafsahu. Jadi sebaiknya ahlu ilmu itu, ya, tidak menjerumuskan dirinya, tidak menjerumuskan diri atau tidak menghinakan dirinya. Bitom'i fi ghairil mat'am, dengan sifat toma'. Apa toma'? Rakus terhadap yang bukan semestinya. Berarti kalau yang bukan semestinya, berarti ada rakus yang semestinya. Apa? Kalau rakus yang boleh itu apa? Nengok kawan kita pinter, aku harus jadi pinter. Itu rakus ilmu, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nengok adik kamu misalkan, adik kamu masih kecil lah bisa hafal juz 30. Jadi amma yatasaalun sampai keluar dia hafal. Kamu belum hafal, kamu iri.
dan berusaha harus pacak, harus bisa. Itu juga tomak juga, tapi terhadap ilmu boleh. Nah, tomak yang tidak pada semestinya adalah contohnya nengok kawan kita kirimannya besar-besar, ya, kalian iri dan ingin menguasainya. Itulah yang namanya nanti mangling dan lain sebagai, ya, itu tomak namanya. Contoh lagi tomak yang bukan semestinya, kalian menjadi ketua rombongan dalam undangan. Pernah undangan? Perbaikan gizi kan? Makan lemak, apa lagi? Minum apa beado, makan nasi kan setopok apa tuh? Sampai menggunung nasinya. Habis kelapernya, ya. Nah, ini sebenarnya tomak juga ini. Nah, ini dihindari. Kedua, ketua rombongan. Uang berapa kalian, nak? Ada uang 30. Kasih amplop 30. Pas sampai sini kayak namanya rakus kan? Yang ngejuk amplop cuman uang itu sama kamu yang tahu, yang tidak tahu. Nah, akhirnya tidak dibagikan. Nah, itu namanya tomak. Naudzubillahi min. Nah, kalian ketika santri, ketika sudah ahli ilmu, tidak boleh melakukan hal demikian. Tomak yang bukan pada semestinya. Tapi ketika kita melihat kiai itu hebat nian, cak mana caranya? Aku harus bisa. Di mana ada pengajian, selalu berangkat. Di mana ada ngaji, berangkat. Ya, ini namanya boleh, ya. Tetapi ketika tomak terhadap masalah keduniaan, itu yang tidak boleh, itu menjerumuskan. Contohnya nanti kalau kalian sudah menjadi balik dusun kan, menjadi ahli ilmu penceramah, diundang, ya kan, lah mengharap, wah ini pasti duitnya besar, amplopnya besar. Nah, ini namanya tomak. Nah, ini tidak boleh. Kalau kalian nanti sudah seperti itu nama sama saja merendahkan diri sendiri dengan sifat tomak. Jadi sifat tomak apa? To, ain, mim, ya. Jika hurufnya to, apa to tuan? Tomak, ya. To, ain, mim. To, mim, ain, ya kan? Berlubang kalau tengahnya kan, tidak kenyang-kenyang. Kemudian walayataharrazu amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi. Di samping tidak boleh merendahkan diri, pantangan kedua adalah tidak boleh menjerumuskan dirinya, ya, menjerumuskan dirinya di dalam kehinaan ilmu, ya, menjerumuskan dirinya. Misal begini, menjerumuskan artinya kita tidak boleh menjerumuskan ilmu kita, ya, baik kepada orang lain ataupun kepada ahlinya. Menjerumuskan, mengarahkan kemana? Mengarahkan ke yang tidak baik. Jadi ketika kalian belajar, balik ke rumah harus tetap ingat kepada gurunya masing-masing. Jangan sombong, ya. Jangan sampai kalian merasa pinter. Kalau kalian merasa pinter dengan tidak menghormati, ya kan, guru kalian yang ada di kampung-kampung, itu sama saja kalian menjerumuskan ilmumu. Karena semakin berilmu, semakin merunduk, tenang, tentram, tidak neko-neko, tetap pada garis, yaitu garis di mana kalian pertama kali belajar. Dalam kitab Tuhfatul Atfal itu ada kan, zur syarifan lil karom, kunjungi orang-orang mulia dengan niat memuliakan. Kita berkunjung ke tempat guru ngaji kita di dusun, niatnya memuliakan, bukan mendebat. Ingat, ya, bukan jangan merasa sudah sangat pintar, balik-balik mendebat. Ya, ini namanya menjerumuskan ilmu dengan cara merendahkan gurunya, ya kan? Jadi ketika kalian nanti balik sudah pinter, tetap hormat kepada guru-guru kalian yang ada di kampung. Karena mereka itulah pertama kali mengajari kalian.
paham tentang alif, ba, ta, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu mutawaddi'an. Hendaklah seorang ahli ilmu itu mutawaddi'an. Apa mutawaddi'an? Tawadu. Tawadu itu rendah diri, rendah hati, bukan merendahkan diri. Ingat, beda ya antara rendah hati dan merendahkan diri. Kalau merendahkan diri tadi itu yang pertama, ya, menjual ilmunya dengan rupiah dan lain sebagainya. Disuruh ceramah, berapa amplopnya, nanyo, tidak boleh itu ya. Dinjo alhamdulillah, idak juga idak apa? Tidak mungkin wong idak ngenjo, ya. Karena apa? Ilmu itu adalah sangat berguna dan bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah barokah, berkah. Maka tetap kedepankan sifat tawadu, rendah hati. Tetap apa itu? Ya kita merasa tidak baca, walaupun kita baca. Tapi ketika orang bertanya, wajib dijawab. Kalau kalian sudah tahu jawaban, jangan nicai cada tahu, awak tahu. Itu namanya menyembunyikan ilmu tidak boleh. Mansuila an ilmin fakatamahu uljimu yaumal qiyamah bilijami minan nar. Hadis Rasul. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu dak galak jawab, padahal dia tahu, ya satria, padahal tahu tapi tidak galak jawab, maka ilmu tersebut nanti akan membelenggu orang tersebut pada hari kiamat, ya, menjadi rantai-rantai api dari neraka, ilmu-ilmu itu. Jadi ketika kalian sudah bisa, maka wajib menjawab ketika ditanya. Berbeda pertanyaannya ketika kalian dalam imtihan. Dalam ulangan ujian, kalian tidak bisa bertanya ke temennya tidak kalian jawab. Dosa kamu, tidak. Itu konteksnya bukan seperti itu ya. Konteksnya itu bertanya memang betul-betul tidak tahu. Bukan untuk menjawab pertanyaan yang sama-sama semuanya ada pada soal ujian, beda ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaddu'u, adapun sifat tawaddu, bainat takabburi, antara sifat takabur, wal madzallati, dan merendahkan, wal madzallati, dan merendahkan atau menghinakan, wal aifatu, dan sifat aifah, suci, kadzalika, yang tersebut, itu wa yu'rafu, akan diketahui penjelasannya, itu wa yu'rafu, akan diketahui penjelasannya, dzalika, semuanya, dzalika, semuanya, fi kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak, di dalam kitab akhlak. Titik. Anak-anakku yang saya sayangi, ya, sifat tawadu, kemudian antara takabur dan menghinakan ilmu, kemudian sifat kesucian, semuanya akan diketahui nanti pembahasannya di kitab akhlak. Pembahasannya ada nanti ya. Pembahasannya ada di kitab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadani. Apa ansyadani kemarin? Membacakan syair kepadaku. Siapa? As-Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad, Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam, bernama Ruknul Islam, Ustadz Ruknul Islam. Al-Ma'ruf, yang terkenal, Bil Adib Al-Mukhtar, ya, Bil Adib Al-Mukhtar, dengan
karangan kitab Adibul Mukhtar. Karangan kitab Adibul Mukhtar. Rahimah, mudah-mudahan merahmati. Hu terhadap Ustadz Ruknul Islam. Hu terhadap Ustadz Ruknul Islam. Siapa Allahu Gusti Allah. Membacakan syi'ron syair. Membacakan syi'ron syair linafsihi untuk dirinya. Syair ya, perhatikan. Inata wadu'u min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaib ajmuman huwa jahil fi halihi ahwa sa'idu amisyaki. Ayo, alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi amajmu ihabi bayanin zukain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadil ustadzi wa tuli zamanin am kaifa yuhtam umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun aw murtaki wal kibriya uli rabbina sifatun bihi masuso tunfatu janibaha wattaqi alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amajmu ihabi bayani zukain wahirsin wastibarin wa bulghatin irsyadil ustadzi wa tuli zamanin inat tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Inat tawaddu'a, sesungguhnya sifat tawadu. Inat tawaddu'a, sesungguhnya sifat tawadu. Itu min khisalil muttaqi, bagian dari perilaku orang-orang yang bertakwa. Bagian dari perilaku orang-orang yang bertakwa. Wabihi dengan sifat tawadu. Wabihi dan dengan sifat tawadu. Siapa at-taqiyu, orang yang bertakwa. Bukan orang. Siapa taqiyu? Ilal ma'ali akan naik ke puncak. Ilal ma'ali akan naik ke puncak, ya. Yartaki makana naik. Maksud begini, wabihi dengan sifat tawadu, ya, siapa at-taqiyu, orang yang bertakwa, ilal ma'ali ke puncak, itu yartaki akan menaikinya. Itu yartaki akan menaikinya. Wa minal ajaibi ajbuman huwa jahil fi halihi
ahwas sa'idu amis syaqiyu. Wa minal ajaib, dan sebagian dari keajaiban-keajaiban, dan sebagian dari keajaiban-keajaiban, ajbuman, keajaiban seseorang, huwa, yang adapun orang tersebut, huwa, yang adapun orang tersebut itu jahilun, tidak tahu, fi halihi, di dalam tingkah lakunya, ahwa, apakah dia, ahwa, apakah dia itu as-sa'idu, bahagia, amis syaqiyu, atau celaka. Di innat tawadu'a min hisolil muttaqi, sesungguhnya sifat tawadu adalah sebagian dari tingkah laku orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Halo? Apa lang ngantuk? Rendah hati itu bagian dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi kalian kalau ada rasa rendah hati pada diri kalian, itu berarti ada takwa di dalam hati kalian, ya. Karena dengan tawaduk tersebut, orang yang bertakwa dengan ilmunya tadi dia tawaduk, dia akan naik derajatnya, akan naik dan naik. Beda dengan orang yang sombong. Ingat, kalau kalian sombong, wong cukup sekali nengok kalian, dia tidak akan memandang untuk yang kedua kalinya. Tapi ketika kalian rendah hati, tawadu, hendak sombong, tutur sapanya baik, orang akan terus mencari kalian. Maka harus menjadi orang yang tawadu, jangan sombong dan lain sebagainya. Sebagian dari keajaiban adalah keajaibannya orang itu, ya dia tidak tahu kan. Orang tuh tidak tahu apakah dia akan bahagia kelak ataukah akan celaka. Itulah keajaiban kehidupan di dunia ini. Kita saat ini tidak tahu. Kaget kita tuh bahagia tidak setelah sekolah ini. Kita balik kampung, apakah kita akan sukses? Kan tidak tahu. Ya? Apa kita akan menjadi seperti ini? Juga tidak tahu. Semuanya Allah yang tahu. Tetapi kita berusaha menjadi orang yang tawaduk, rendah hati, dan jangan menghinakan jangan menjerumuskan ahli ya, itu kuncinya. Jadi kedua pantangan di atas harus ditinggalkan. Jangan sampai kalau pantangan ini kalian lakukan, maka akan mendapatkan kefatalan. Ya, kita tidak tahu ke depannya. 10 tahun kemudian kalian, siapa tahu jadi kepala desa, jadi bupati, kan tidak tahu gitu. 10 tahun, 20 tahun kemudian sekarang pun kalian lagi bingung. Apalah gawe ini, tidur, ngaji kitab, apa ini? Ala-ala, apa dia aja itu kan? Kalau berpikirnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun aw murtaqi. Am kaifa, bagaimana, yuhtamu akhirnya atau pungkasan, akhirannya, yuhtamu akhirannya, apa umruhu, umur seseorang, auruhuhu atau ruhnya seseorang, yauman nawa pada hari kemudian, yauman nawa pada hari kemudian itu mutasafilun,
merugi, au murtaki, atau menanjak naik. Ya, merugi atau naik. Wal kibriya'u, adapun sifat takabur, ya, keangkuhan, itu li Rabbina, milik Tuhan kita. Li Rabbina, milik Tuhan kita. Sifatun merupakan sifat. Sifatun merupakan sifat, bihi, dengan Rabbina, mahsusotun, yang khusus, fatujannibanha, maka hendaklah menjauhi, ya, hendaklah sungguh-sungguh menjauhi siapa kalian, ha, terhadap sifat sombong, wattaki, dan takutlah. Wattaki, dan takutlah. Kemudian saya selanjutnya menerangkan adalah am kaifa yuhtamu. Nah, ini kan menjelaskan kan bagaimana akhiran kita, pungkasan baik umur dan roh kita di hari kemudian. Apa sih endingnya? Endingnya kalau bahasa Inggrisnya. Apa sih ujungnya? Ya, umur kita, ruh kita di hari kemudian nanti apa endingnya? Mutafasilun atau murtaki? Apa mutafasilun tadi? Merugi atau menanjak naik. Kita tidak tahu nanti di akhirat apakah kita rugi. Nah, di dunia ini adalah tanaman. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat nanti. Di dunia menanam, di akhirat akan panen. Kita tidak tahu endingnya. Mutafasilun au murtaki, ya, rugi atau berlipat-lipat ganda keuntungannya. Kita tidak tahu. Wal kibriya'u, ya, sifat sombong, itu adalah milik Tuhan kita. Itu sifat-sifat khusus untuk, ya, milik Rabbina, Tuhan kita. Kita sebagai hambanya jauhi sifat sombong, ya, jauhi sifat apon disombong anak-anakku, ya. Badan kecil, hitam, ya, tidur be semeraut, seragam tidak lengkap, sombong, ya kan? Goblok pula, sombong. Kalau pinter taruhlah, ya kan? Ini pekok. Apa pekok? Bodoh, sombong. Nah, ini tidak ya, tidak boleh sombong, ya. Jangan sampai kita naudzubillahi min dzalik. Fatu najibanha wattaki, jauhi, ya, sifat sombong tersebut, dan kita harus tetap takut kepada sifat-sifat sombong. Jangan sampai kita dicap orang sombong, ya kan? Sombong itu yang menilai orang lain. Jadi ketika kalian berbuat, kita bertingkah tetap pada garis-garis bahwasanya kita berbuat baik. Jangan sampai tutur sapa kita menghardik. Jangan sampai gestur tubuh kita, atau gestur tubuh, gerakan tubuh kita ngece wong. Jangan sampai manggil wong lah hitam jelang pendek, jangan, woi si hitam si kak, jangan, ya. Panggil namanya, woi yang belagak sini, ya, satria yang belagak sini. Jangan nakal lagi, yang itu. Jangan, woi satria lah kecil melalak naik pagar terus, nak jadi apa kok kaget. Jangan dihardik mah itu, tambah keras dia kepalanya, tambah nakal. Paham? Ngerti kan? Jangan sampai kita dicap orang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi. Qala, berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi, kepada sahabatnya, azimu amamimakum wa wasi'u akmamakum wa inna maqala dzalika li alla yustakhaffu bil ilmi wa ahli. Azimu,
besarkanlah imakum, ikat kepala. Imamah, atau imamah? Utang-utang apa ini? Apa bahasa kita? Ada kan pakai sorban tuh di keban-keban ini. Nah, itu imamah namanya tuh. Besarkan. Wawasi'u dan lebarkan, longgarkan. Wawasi'u dan longgarkan. Akmamakum, lobang lengan baju kalian. Lobang lengan baju kalian. Wa inna maqala, karena sesungguhnya berkata siapa Imam Hanifah, dzalika, terhadap yang demikian, li alla yustakhaffu, akan menjadi terpandang apa imamah, apa itu membesarkan imamah, melonggarkan baju, akan menjadi terpandang bil ilmi, dengan ilmunya, wa ahlihi, dan ahlinya. Bi ilmi wa ahli, dengan ilmu dan ahli. Wa yambaghi wallahu ta'ala a'lam. Yo, mulai sholli. Di wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muhtarimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa mansuna indana illa anta Rabbana lana ma madha karami Dunubi faghfirha ya munaimi Nu ya rahimu irham nabi rahmatik ya mun'ilmun an'imna hasbunallahu ni'mal mal maula nasiru salamana min dolalah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah, mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari sifat sombong, dari sifat menjerumuskan ilmu, dari sifat merendahkan ilmu, dan dari sifat keangkuhan dan tomak kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.